Shalom sahabat Remnan. Mengawali perenungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu bagi setiap kami yang senantiasa dipelihara oleh cinta kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan sabda-Mu. Berkenan Tuhan Engkau menuntun setiap pembacaan bahkan juga perenungan firman di saat ini. Kiranya kami dapat memahami dan mengerti, bahkan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Penebus kami berdoa kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11, yang berkata demikian di bawah perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan di saat ini, dan yang menjadi tema perenungan kita ialah bertekun dalam kebenaran, menanti jawaban doa, mintalah, carilah, dan ketoklah. Sahabat Remnan yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebenaran menunjukkan arti suatu keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan hal yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar ada, yang merupakan fakta. Sebagai orang percaya, pasti kita mengimani dan meyakini bahwa Yesus Kristus atau Mesias adalah sumber kebenaran satu-satunya, sebab hanya melalui Dialah kita memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Nah, lalu bertekun merupakan sikap seseorang yang tetap berpegang teguh, rajin dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, bertekun dalam kebenaran menunjukkan sikap tanggung jawab manusia yang taat serta tunduk pada kehendak Allah Trinitas. Kita melihat bahwa pasal ini merupakan kelanjutan kisah dari khotbah Yesus di bukit yang berisi banyak pengajaran berharga, seperti ucapan bahagia, pemenuhan hukum Taurat, garam dan terang, sampai pada hal berdoa, pengabulan doa, dan lain sebagainya. Pada bagian awal perikop ini, Yesus Kristus mengajarkan setiap orang percaya bahwa dalam ketekunan mereka, hendaklah mereka tetap bertekun dalam kebenaran melalui doa. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, sahabat Remnan, mengapa harus dengan doa? Nah, dari pertanyaan tersebut ada 3 poin yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, doa merupakan keharusan bagi setiap orang percaya yang terdapat dalam ayat yang ke-7. Dan poin yang kedua, doa sebagai prinsip hidup setiap orang percaya yang terdapat dalam ayat yang ke-8. Dan poin yang ketiga, dengan doa kita dapat memahami dan mengalami ekspresi kebaikan Allah yang terdapat dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Pada poin yang pertama, doa merupakan keharusan bagi setiap orang percaya. Keharusan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan atau yang mesti terjadi dalam kehidupan orang beriman. Yesus mendorong kita untuk terus-menerus bertekun di dalam doa. Hal ini sangat penting untuk diketahui sebab pada ayat yang ke-7, Yesus Kristus mengajarkan dan mengharuskan
kepada setiap muridnya untuk bersungguh-sungguh dalam doa, agar melalui ketekunan doa mereka dapat memahami apa yang menjadi maksud dari Allah Trinitas yang dikerjakan dalam pribadi Kristus bagi setiap umatnya. Nah, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita pasti dirancangkan memiliki tujuan yang baik. Dan melalui proses ini, Tuhan ingin setiap kita agar makin bertumbuh dan mengenal Dia, serta makin menjadi serupa dengan Kristus. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Olehnya itu, Yesus Kristus pada ayat yang ke-7 mengharuskan para muridnya ketika ia sedang mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Ia berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketiga kata ini merupakan suatu perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk dilakukan bagi setiap kita, dan apabila kita melakukannya dengan benar, maka pasti ketaatan tersebut akan mendatangkan jawaban dari apa yang kita butuhkan sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Nah, sahabat Remnan, dalam bahasa Yunani, kata carilah, yaitu seteo, memiliki arti mencari, menyelidiki, memeriksa, dan berusaha mendapat. Oleh sebab itu, Kristus mengharuskan setiap kita dalam ketekunan. Ia ingin kita menyelidiki dan memeriksa sungguh-sungguh agar kita melihat wujud dari kasih Allah yang dinyatakan bagi setiap orang percaya melalui doa. Lalu poin yang kedua, doa sebagai prinsip hidup setiap orang percaya pada ayat yang ke-8. Nah, selain keharusan pada poin yang pertama tadi, doa juga merupakan suatu prinsip hidup, sebab prinsip berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia yang tidak dapat dipisahkan ataupun dihilangkan bagi mereka yang sungguh-sungguh taat dan bergantung dalam Kristus, yang disebut sebagai hubungan yang kristosentris. Hal ini dapat dilihat pada ayat yang ke-8. Kristus memberikan jaminan doa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Kristus mengajarkan bahwa setiap mereka yang menerima, meminta akan menerima, yang mencari akan menemukan, asal kalian mau mengetuk, pintu akan dibukakan. Nah, kata karena dalam bahasa Yunani yaitu gap mengartikan suatu sebab atau jawaban yang pasti dari pernyataan sebelumnya. Setelah Kristus mengharuskan kita untuk bertekun dalam doa, Ia juga memberikan kepastian dengan mengkonfirmasi kembali mengapa kita harus menaati setiap perintah-perintahnya. Dengan demikian, doa harus dijadikan prinsip hidup yang tidak dapat terlepas dalam setiap aspek kehidupan orang percaya, sebab doa merupakan hal yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Dan melalui doa, manusia dapat terhubung dengan Allah Trinitas, karena doa adalah sarana yang Allah jadikan agar manusia bisa mengerti kebaikan Allah seperti yang Kristus ajarkan. Lalu pada poin yang terakhir, poin yang ketiga, dengan doa kita dapat memahami dan mengalami ekspresi kebaikan Allah. Terdapat dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Ekspresi mengartikan pengungkapan atau proses untuk menyatakan maksud kebaikan Allah yang akan memberikan jawaban yang baik kepada setiap kita yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu, dalam pasal sebelumnya, Kristus juga telah mengingatkan kita bahwa dalam doa janganlah bertele-tele atau berkata-kata tidak jelas, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kita seperti mereka, sebab Bapa kita sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Nah, oleh sebab itu, sahabat Remnan yang terkasih, sebagai kesimpulan, sebagai orang percaya, ingatlah bahwa berdoa berarti menundukkan diri kepada kehendak Allah. Oleh karena itu,
perlu untuk kita pahami dan laksanakan bahwa kita harus jadikan doa sebagai prinsip hidup, namun dalam doa jangan menjadikannya hanya sebagai sarana untuk memaksa Tuhan. Yakinlah bahwa Allah itu baik dan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bergantung dan taat pada setiap perintahnya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu bagi setiap kami yang boleh menuntun perenungan di saat ini. Kami terus menaruh harap hanya kepadamu, Sang Pemilik dan Penilik kehidupan kami, yang senantiasa mengajarkan kami semua isi firman-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa.